Salam berbonsai. Ketemu lagi dengan saya Andri Topo. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang proses pembuatan bonsai on the rock atau tumbuh di batu. Jadi tumbuh di batu itu ada dua, yaitu tumbuh di batu dan mencengkeram batu. Dua itu. Untuk yang lain itu bisa dibuat secara rekayasa, misalnya menyandar di batu, tertindih batu, menggendong batu, dan lain sebagainya. Tapi esensinya kan cuma dua, mencengkeram batu atau tumbuh di batu. Menggendong batu pun bisa menjadi mencengkeram lalu di atas, atau ini batu tumbuh di atas. Hanya dua hal itu yang perlu diperhatikan. Tetapi menurut pengalaman saya, memprogram bonsai dengan batu itu kita sulit sekali untuk menyamai bonsai yang benar-benar tumbuh di batu di alamnya. Kenapa? Karena yang pertama, ketika kita ingin membuat bonsai tumbuh di batu, ini lubang batu, lalu kita kasih bonsai sekian. Nah, harapan kita kan supaya cepat penuh sekian, maka diberi nutrisi yang sangat banyak. Tapi biasanya yang terjadi adalah batunya pecah. Benar tidak? Dong aku nek sing pernah mengalami pasti merasakan sebuah kekecewaan tinggi. Jadi kita sudah memelihara minimal 2 tahun, ada yang 5 tahun, tetapi ketika sudah dieksekusi kita potong batangnya, batunya yang pecah. Mungkin saya paling senang bereksperimen dengan batu dan pohon. Hampir semua jenis pohon yang saya punya semua sudah pernah saya tanam untuk membuat gaya tumbuh di batu dan mencengkeram batu. Salah satu yang sering sukses hanya ulmus. Ulmus itu bagus untuk gaya tumbuh di batu. Kalau untuk mencengkeram batu, perakarannya kendor terus sampai pohon ini tua juga masih kendor kayak senar gitar gitu, dung gitu. Nah, ada beberapa trik atau beberapa, bukan rahasia ya, tetapi tips-tips yang pernah saya alami. Mungkin teman-teman yang lain di rumah juga punya tips-tips yang lain, silahkan nanti bisa saling berbagi. Jadi ini dulu pohon ini dari kecil, dari sebesar jari. Mungkin ini sudah berumur sekitar 5 tahunan di sini. Sebesar jari saya tanam di sini. Nah, ketika ini kan sudah berapa kali potongan? 1, 2, 3 kali potongan. Ketika potongan pertama di sini saya juga pemotongan akar. Kenapa? Supaya terjadi sebuah peremajaan ulang, antara akar juga ada peremajaan, batang juga peremajaan. Jadi tidak ada sebuah gerakan yang drastis dari kecil langsung besar. Tetapi ketika di sini kita potong, sementara akar nggak kita potong, otomatis kan nutrisi yang banyak yang ada dalam akar ini dia masih kepingin menyuplai ke atas. Tetapi sampai di atas kok jalannya buntu. Otomatis batang ini membesar. Dalam waktu misalnya 1 minggu, 1 sampai 2 minggu, itu biasanya batunya pecah. Jadi potong atas, potong bawah. Nah, kalau di alamnya sana, kenapa bonsai on the rock ini benar-benar eksotis? Jadi kulitnya ya yang pecotot. Karena apa? Memang dia hidup di batu beneran. Jadi minim sekali nutrisi, minim sekali, mungkin air juga minim di situ. Jadi energi dia untuk memecahkan batu itu tidak kuat, maka dia cenderung mengikuti alur batu, terus pledot. Maka pasti umurnya puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun dia di situ. Tapi kalau kembali lagi, kalau kita memelihara sendiri, pasti ego untuk cepat besar, cepat memenuhi lubang batu itu tinggi sekali. Maka nutrisi kita full, yang terjadi batunya pecah. Seperti itu. Kembali, ini jenis pohon anting putri. Dulu lah tekstur, untuk membuat tekstur kesan tua pada pohon seperti ini,
Ini kan ada sebuah kesan tua yang pecorat. Kalau ini kan kesan muda. Nah, ini biasanya saya pukul-pukul, bisa menggunakan catok, bisa menggunakan palu, bisa menggunakan apapun sampai terkelupas kulitnya, sampai getah-getahnya keluar. Nanti dalam masa pemulihan terjadi seperti ini. Ada alur-alur seperti pamor keris seperti itu muncul, maka akan menyatu dengan bentuk batunya dan muncul kesan tua di situ. Yang kedua, di akar ini di anting putri sering banyak sekali tumbuh-tumbuh. Kita potongi terus maka akan terjadi bulatan-bulatan kecil teng perentul. Harapan saya nanti akan memenuhi lubang-lubang ini. Ini baru sekitar 75% lah, masih kurang untuk top mahkotanya. Ini salah satu contoh ketika dinilai sebuah proses kegagalan ya ini. Jadi pelihara sudah 2 tahun, begitu terjadi pemotongan di sini, yang ada batunya yang pecah, biak, mangap. Padahal ini pohon ficus. Akhirnya saya bongkar sekalian, saya potongi, tapi itu sebenarnya sudah kadung ya, akhirnya nggak selamat, mati sak pohonnya. Tapi teman-teman jangan sampai ada penyesalan sehingga tidak mau membuat lagi. Penyesalan itu penting karena itu letak dari sebuah edukasinya di situ. Kalau teman-teman belum pernah menyesal dalam membuat bonsai, berarti belum mendapatkan ilmu. Jadi penyesalan semakin tinggi, ilmunya semakin tinggi. Waduh, beli bonsai 7 juta, salah potong, pasti membekas kan. Nah itu besok lain waktu kalau ada ketemu materi yang sama tentu akan berpikir lagi. Tetapi kalau teman-teman terlalu banyak berpikir akhirnya takut memotong, ya ilmunya nggak nambah. Itu mungkin sesuatu yang sering saya temui, dan selama perjalanan saya berbonsai hanya sebuah keberanian, berani bongkar, berani motong. Ada unsur gagal kan yang tahu kita sendiri sebenarnya, orang lain nggak tahu, karena itu berkarya untuk kita sendiri lalu bermanfaat untuk publik, itu harapannya. Ini juga penggabungan tumbuh di batu dan mencengkeram batu. Di bawahnya sana ini mencengkeram, lalu pohon saya masuk di sini, tumbuh di batu di sini. Kedepannya ini menjadi mahkota cascade, satu mahkota punya ekor panjang ke sana. Ini batu yang nanti akan menyatu seperti seolah-olah pohonnya. Jadi teman-teman jangan hanya mengikuti pada buku atau video yang ada, tetapi harus punya keberanian bereksperimen, tetapi harus pakai logika bahwa umur batu, bentuk batu, karakter batu, urat-uratnya batu itu penting untuk dipelajari. Mungkin pada kesempatan yang akan datang. Oke teman-teman, ini contoh mencengkeram batu. Ini juga anting putri, ini mencengkeram, akarnya sudah sangat kuat. Tetapi teman-teman jangan sampai terjebak pada harus batu. Teman-teman bisa bereksperimen dengan benda-benda lain seperti ini misalnya. Ini saya dapat patung Buddha, saya buat mencengkeram batu juga dengan gaya bonsai niagari atau tampilan akar. Kalau ini tumbuh di batu ya, kebetulan ini pohon serut saya dapat dari alam, lalu kita teruskan bentuknya, nanti terjadi ini mahkota yang belakang mahkota untuk background. Jadi karakter antara pohon dan batunya warnanya hampir sama, terjadi sebuah kemiripan. Ini menjadi penyatuan keseluruhan dalam urusan warna dan kesan tua. Mungkin itu saja ya, nanti kita lanjutkan lagi pada materi-materi berikutnya karena ini sedang berbenah. Halaman saya sudah menyempit, lalu sedikit banyak membuat dak untuk proses berbonsai di atap. Itu saja dulu dari saya. Kalau sekiranya hal ini bermanfaat, silahkan. Kalau mau di subscribe, mau di silahkan, tapi saya tidak meminta atau tidak istilahnya ya kalau jenengan butuh dan menginginkan di subscribe, like saja. Kalau tidak masalah itu ya. Jadi jangan sampai mengemis please enggak. Jadi kita objektif saja. Kalau jenengan pas punya waktu, saya juga punya waktu, kita bisa saling nanti berdiskusi di komentar.
Segala bentuk komentar nanti akan dirangkum admin. Nah, nanti saya masuk di situ, kita berdiskusi bersama-sama untuk lebih akrabnya persaudaraan. Hal paling penting kan persaudaraan. Urusan karya, skill itu urusan kita masing-masing. Itu saja dulu, sampai ketemu lagi. Saya Andri Topo. Salam berbonsai.